Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin membahas tentang seputar pinjol ilegal yang lagi rame ini ya teman-teman ya. Nah, mungkin ya buat kalian sebagian orang yang sering menonton video di YouTube tentang cara mengajukan pinjaman online di pinjol ilegal dari banyak YouTuber-YouTuber yang dimana mereka mencontohkan caranya, yang dimana mereka nggak beneran pinjam ya. Dan mungkin kalau ada bukti peminjaman yang berhasil itu mungkin juga hasil Photoshop atau hasil editing, saya juga nggak tahu. Nah, kalian mungkin tertarik ya, kok gampang ya mereka mengajukan pinjaman online? Atau mungkin teman kalian ada yang mengajukan pinjaman online ilegal dan mereka berhasil. Mungkin kalian penasaran, kenapa kok kalian ditolak dan kenapa mereka ini dengan mudah mendapatkan pencairan dana pinjaman online ilegal itu teman-teman, dari aplikasi pinjol ilegal. Nah, sekarang pertanyaannya gini ya teman-teman ya. Apakah kalian yakin mereka beneran dapat pencairan dananya dari pinjol ilegal di tahun 2002 ini? Kalau di tahun 2021 mungkin oke lah ya. Kita saat itu memang lagi marak pinjol ilegal dan semuanya lagi pada terjerat pinjol ilegal. Nah, untuk tahun 2002, Pak Presiden Jokowi dan kemudian jajaran Pak Kapolri sudah mengerahkannya dan mempersempit ruang gerak para pinjol ilegal. Nah, kalau mereka masih membuat konten tentang pinjol ilegal, lalu mereka mempromosikan ke kalian bahwa pinjol ilegal itu aman gak dibayar, kita membantu pemerintah memberantas pinjol ilegal. Nah, coba kalian pikir di dalam hati nurani kalian lah. Orang yang mengajarkan untuk melakukan pinjaman online ilegal dan gak usah dibayar, ibarat kata kan mengajarkan berhutang, lalu kalian diajarkan gak usah dibayar, itu sebenarnya ajaran yang benar atau enggak? Ya terlepas ini seperti hutang di penjahat, lalu kalian nggak mau bayar. Nah, secara agama dan secara moral di masyarakat sosial, saya rasa itu nggak dibenarkan ya teman-teman ya. Menghutang di penjahat pun tetap itu adalah hutang dan harus dibayar. Nah, sedangkan memang hutang di pinjol ilegal itu sangat menyengsarakan teman-teman. Bunganya tidak bisa kita pastikan, bunganya bisa berlipat ganda. Karena kalau di pinjol legal itu kan bunganya maksimal dari hutang pokok ya. Misal hutang 200.000 ya kalian maksimal bayar 400.000 kalau kalian nggak bisa bayar dan telat udah lama. Tapi kalau di pinjol ilegal bisa jadi sampai puluhan juta teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya apakah balik lagi kalian yakin mereka pinjol benar? Atau kalian mereka hanya menampilkan cara mengisi nama, mengisi pekerjaan dan lain sebagainya, yang dimana ini pun anak SD dan anak TK pun juga udah bisa gitu loh. Jadi yang dicontohkan mereka itu intinya setiap video kalian perhatikan juga sama, yang beda cuma aplikasinya aja dan intinya juga sama teman-teman. Nah, jangan mau kalian diperdaya dan dibodoh-bodohi. Soalnya gini loh, saya membuat logika ya, mana mungkin hampir tiap hari itu mereka mengajukan pinjol ilegal dan selalu di-approve. Logikanya di mana itu? Data apa yang mereka gunakan? Sedangkan kita tahu ya dari berita kemarin itu satu kantor pinjol ilegal aja itu punya 14 sampai 20 lebih aplikasi pinjol ilegal. Nah, kalau urusan kayak gini teman-teman, bagaimana mungkin dia pinjol ilegal dan galbe di satu, kemudian nggak kebetulan nih pinjol di tempat lain yang memang satu grup dan di-approve juga? Kan nggak mungkin ya. Nah, sekarang data dan KTP siapa yang mereka gunakan? Nah, misal mereka menggunakan data orang lain, apakah ini bukan tindak pidana menyalahgunakan tindakan orang lain? Nah, untuk itu teman-teman, sebaiknya kalian jangan terkecoh dan jangan peduli lagi konten-konten tentang pinjol ilegal. Karena di sini penuh jebakan dan penuh tipuan teman-teman ya. Karena sekarang ini pinjol ilegal ini sedang jarang untuk mencairkan dananya dan hanya mengambil data-data kalian semua. Perlu diketahui nih, di berita kemarin saya baca, bos besar pinjol ilegal itu bukan dari orang Indonesia loh, tapi dari orang China, di mana mereka mengumpulkan data kalian dan nggak tahu ini buat apa, dan sengaja untuk memberikan pinjaman ke beberapa orang dan untuk melakukan pencucian uang. Saya juga nggak tahu karena ini adalah ranah-ranah yang memang di luar batas pemikiran orang biasa seperti saya dan kalian ya. Jadi mungkin yang mengetahui adalah Badan Intelijen Negara dan lain sebagainya yang ya kita tahu lah ya sepak terjang mereka. Nah, intinya dari video ini adalah saya ingin memberitahu ke kalian. Jadi alasan kenapa teman-teman kalian atau para YouTuber ini melakukan pinjaman online pinjol ilegal dan gampang disetujui atau di ACC, tapi kalian selalu ditolak pinjamannya. Ya, karena itulah mereka hanya mengambil data pribadi kalian teman-teman. Nah, apakah kalian rela nih menyerahkan cuma-cuma data pribadi kalian hanya untuk ibarat kata hanya untuk diambil atau disalahgunakan oleh para oknum pinjol ilegal ini teman-teman. Nah, mungkin kalian nih yang merasa selalu ditolak dan selalu menonton YouTube pinjol ilegal ini,
tapi kalau kalian coba selalu ditonton, nah kalian ini semoga disadarkan dan kalian hanya dimanfaatkan saja teman-teman. Jujur ya, saya dulu awal-awal juga membahas tentang pinjol ilegal, bagaimana cara mengajukannya, tapi saya mulai sadar itu beresiko tinggi dan hanya menyusahkan kalian. Kalau dari sisi saya sebagai konten kreator YouTuber yang membahas pinjol ilegal, itu sangat diuntungkan karena penghasilannya jujur aja ya, sangat-sangat besar teman-teman, dibandingkan membahas tentang pinjol yang legal atau solusi tentang hutang dan lain sebagainya. Nah, untuk itu teman-teman, sebaiknya kalian tinggalkan saja YouTube yang membahas tentang pinjol ilegal karena itu akan merusak dan meracuni pikiran kalian. Dimana tidak, kalian ini saat ini sedang panik, sedang takut, bingung gak bisa bayar hutang, lalu kalian menemukan konten pinjol ilegal di mana menjanjikan gak usah dibayar, data busuk bisa cair, pinjol ilegal gampang cair, pinjol ilegal mudah cair, itu semuanya dikemas dengan baik dan akan menyulut otak kalian untuk berpikiran, wah bisa nih dicoba, mungkin ini solusinya. Nggak kayak gitu teman-teman, makanya sebaiknya kalian hindari ya. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Karena mungkin ya saya berpikiran sama seperti kalian jika saya ada di posisi kalian seperti itu. Melihat sesuatu kesempatan, peluang, kenapa nggak diambil gitu kan? Nah, cuman sayangnya peluang ini adalah peluang dunia tipu-tipu di mana kalian hanya akan dimanfaatkan saja. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Video ini bukan bertujuan untuk menyerang siapapun, tapi bertujuan agar kalian ini sadar tentang bahayanya pinjol ilegal, yang dimana pinjol ilegal ini di luar batas kemampuan kita, teman-teman. Karena pemain-pemainnya, orang-orang di belakang pinjol ilegal ini adalah orang-orang yang besar, orang-orang yang cerdas, dan gak mungkin orang-orang seperti kita ini bisa mengalahkan kecerdasan atau kepintaran para pendiri-pendiri pinjol ilegal ini, teman-teman. Jadi kalau yang sekarang berpikir mungkin, wah saya bisa ngadalin atau bisa bobol pinjol ilegal, salah besar. Kalian hanya dimanfaatkan dan dipermainkan untuk permainan mereka yang lebih besar lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.